Sahabat semua, inilah sebuah kisah nyata yang begitu menggetarkan hati. Bayangkan, seorang hafizah muda yang cantik dan lembut, dikenal sebagai teladan di lingkungannya, tiba-tiba membuat keputusan yang mengejutkan. Ia memilih menikah dengan seorang anak pang jalanan. Bukan ustaz muda, bukan pengusaha mapan, melainkan seorang pemuda dengan rambut mohawk, tato di leher, serta jaket jeans penuh emblem musik. Tentu saja, pilihan itu membuat keluarganya terguncang, terutama sang ayah yang seorang tokoh agama terpandang. Bagaimana mungkin anakku menikah dengan orang seperti itu, pikirnya. Namun hari pernikahan justru menjadi saksi dari sebuah rahasia besar yang membuat semua orang terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana seorang pemuda pang bisa menyembunyikan sesuatu yang begitu mengejutkan? Mari kita ikuti perjalanan penuh air mata, cobaan, dan keajaiban ini hingga akhir. Pagi di kawasan Depok Timur biasanya ramai dengan suara motor ojol bergegas menjemput orderan, ibu-ibu menyiapkan sarapan, dan anak-anak sekolah yang berseragam putih abu-abu menunggu angkot. Namun hari itu, suasana sedikit berbeda. Di warung kopi sederhana dekat masjid, bisik-bisik pelan terdengar di antara warga. Kamu sudah dengar kabar? Hana mau nikah sama anak pang itu, ujar Bu Yuni sambil menyeruput kopi sachet hangat. Serius? Masa sih? Kan dia hafizah, juara lomba tilawah sekecamatan. Kok bisa jatuh ke orang kayak gitu? Sahut Bu Ningsih dengan alis terangkat. Nama Hana Fadilah, gadis 24 tahun, lulusan pesantren, memang sangat dihormati. Suaranya merdu saat melantunkan ayat-ayat suci, tutur katanya lembut, dan ia aktif mengajar anak-anak mengaji di mushola. Bagi warga, Hana adalah simbol kebanggaan kampung. Semua orang mengira ia akan menikah dengan seorang ustaz muda atau minimal pria yang terlihat sepadan dalam agama. Namun kenyataan berkata lain. Lelaki yang ia pilih adalah Raka Prasetyo, seorang pemuda yang penampilannya kontras. Rambut mohawk berwarna pirang, telinga bertindik, tato menjalar di lengan dan leher, jaket jeans rombek penuh emblem band punk. Ayah Hana, Pak Ridwan, seorang pensiunan guru ngaji yang kini sering diminta menjadi imam masjid, merasa harga dirinya hancur. Saat mendengar langsung dari putrinya, ia nyaris tidak percaya. Papa, aku mantap pilih dia, ucap Hana lirih suatu malam. Tangannya meremas ujung jilbab. Mata Pak Ridwan menatap tajam, wajahnya memerah. Kamu hafizah, masa depanmu cerah. Kenapa justru dengan dia? Sejak itu, rumah mereka di gang kecil dekat stasiun Depok jadi sunyi. Hubungan ayah dan anak yang biasanya hangat berubah dingin. Bahkan saat makan malam, sendok yang beradu dengan piring terdengar lebih jelas daripada suara percakapan. Hana sendiri bukan tanpa alasan. Ia mengenal Raka 2 tahun sebelumnya saat menjadi relawan di acara santunan anak yatim di sebuah masjid besar di Jakarta Selatan. Di tengah keramaian, Hana melihat seorang pemuda berpenampilan keras sedang menggendong anak kecil kurus. Ia menyuapi dengan sabar, bahkan menyeka mulut anak itu dengan tisu. Pemandangan itu menancap di hati Hana. Beberapa kali kemudian, Hana kembali melihat Raka di kegiatan sosial. Ia membantu mengangkat dus berisi nasi kotak, membagikan minuman untuk anak-anak jalanan, bahkan mengajari mereka huruf-huruf hijaiyah di emperan toko. Penampilannya boleh garang, tapi sikapnya tulus. Hana sempat bertanya, kenapa kamu tidak ubah penampilan? Biar orang tidak salah paham. Raka hanya tersenyum tipis. Kalau aku berubah, anak-anak jalanan itu nggak mau dekat. Mereka percaya karena aku seperti mereka. Jawaban itu membuat Hana terdiam lama. Dari situlah kepercayaan dan rasa kagum perlahan tumbuh. Meski ia tahu, jika orang tuanya tahu, badai pasti datang. Kabar pertunangan mereka akhirnya menyebar lewat grup WhatsApp RT. Tak butuh waktu lama, gosip itu memenuhi gang kecil tempat tinggal Hana. Saat belanja di minimarket, ia mendengar 2 ibu-ibu berbisik, sayang sekali, cantik-cantik hafizah
nikahnya sama anak pang. Sementara itu, di rumah kontrakannya yang juga berfungsi sebagai bengkel motor kecil, Raka tetap bekerja seperti biasa. Tangannya hitam oleh oli, tapi senyumnya ramah saat melayani pelanggan. Ia tidak ambil pusing meski beberapa pemuda nongkrong di depan bengkel sering melempar sindiran. "Lu beneran mau nikah sama Hana? Malu-maluin bro," kata salah satunya. Raka hanya tersenyum, lalu menjawab singkat, "Sabar aja, nanti kalian lihat." Di rumah Hana, tekanan semakin berat. Pak Ridwan sering mendapat sindiran dari teman-temannya di masjid. "Ridwan, masa anakmu nikah sama begituan? Jaga nama baik keluarga dong." Tekanan itu membuat hatinya semakin keras. Ia bahkan sempat berkata dingin kepada Hana, "Kalau kamu nekat, jangan salahkan papa kalau aku nggak datang ke pelaminanmu." Ucapan itu menusuk hati Hana. Malam-malam ia hanya bisa menangis dalam doa panjang. Ia membaca mushaf yang selalu menemaninya sejak remaja. Mencari ketenangan dari ayat-ayat yang dulu begitu indah, kini terasa berat. Meski demikian, keyakinannya tidak goyah. Ia percaya Raka bukan orang sembarangan. Ada sesuatu yang belum dilihat orang lain. Di sisi lain, ibunya, Bu Lestari, mencoba menenangkan. Saat menyiapkan sarapan nasi uduk dengan sambal kacang yang harum, ia berbisik, "Nak, papa cuma takut kamu terluka." Dia belum lihat siapa Raka sebenarnya. Tapi Hana tahu, jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Ia siap menghadapi badai. Ia hanya belum tahu, badai itu akan memuncak di hari pernikahannya. Saat sebuah kotak hitam besar dibuka di hadapan semua orang, membuat seisi ruangan terdiam. Hari-hari menjelang pernikahan Hana dan Raka berubah menjadi medan ujian yang berat. Setiap langkah Hana di gang sempit menuju minimarket atau mushola selalu diiringi tatapan yang berbeda. Dulu ia dikenal ramah, sering disapa dengan senyum hangat. Kini, banyak yang pura-pura sibuk menunduk atau malah berbisik sambil menatap sinis. Saat pergi membeli pulsa di konter depan gang, telinganya jelas mendengar seorang ibu berkata lirih, "Cantik-cantik Hafizah, kok milihnya anak jalanan?" Kalimat itu menampar batinnya. Hana menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh sebelum ia sampai rumah. Sementara itu, di rumah kontrakan Raka yang juga berfungsi sebagai bengkel motor, tekanan datang dari arah berbeda. Beberapa pemuda nongkrong sengaja mampir untuk menguji nyali. "Bro, lu yakin mau masuk keluarga Ustaz? Nggak takut ditolak mentah-mentah?" tanya salah satunya dengan nada meremehkan. Raka tetap tenang. Tangannya tetap memutar kunci Inggris, memperbaiki mesin motor. Suaranya datar tapi mantap. "Aku nikah sama Hana, bukan sama seluruh desa." Kalimat itu membuat mereka terdiam sebentar, lalu tertawa keras sambil melangkah pergi. Tapi di balik ketegaran itu, Raka mulai merasakan tekanan yang semakin menyesakkan. Malam-malam Hana di rumah juga tak kalah berat. Ayahnya Pak Ridwan semakin jarang bicara. Bahkan salat maghrib yang biasanya mereka lakukan berjamaah kini sering sendiri-sendiri. Di meja makan, suara sendok dan piring terdengar lebih keras dari biasanya, seakan menggantikan percakapan yang hilang. Suatu malam, saat menjemur pakaian, Hana mendengar ayahnya berbicara di telepon. "Tidak, saya tidak setuju. Kalau perlu saya batalkan sebelum akad. Saya tidak mau masa depan anak saya hancur." Kata-kata itu menusuk telinga Hana. Dadanya sesak, ia berlari masuk ke kamar, menutup pintu dan terisak dalam doa. Di sisi lain, sahabat-sahabat Hana pun mulai menjauh. Salah satunya Nisa, yang selama ini selalu menemani sejak SMA, akhirnya berkata dengan wajah canggung, "Ra, maaf, aku nggak bisa dukung kamu kali ini. Aku takut nama kita ikut ke bawah." Hana terdiam. Kata-kata itu membuatnya kehilangan salah satu sandaran terdekat. Namun Hana tetap berpegang pada keyakinannya. Ia yakin keputusan ini bukan sekadar cinta, tapi juga panggilan hati. Hari demi hari berlalu, tekanan sosial semakin kuat. Grup WhatsApp keluarga besar heboh. Ada yang menulis dengan nada sinis,
Kalau jadi, pernikahan ini bisa jadi tontonan gratis. Semua orang pasti kepo. Bahkan salah satu sepupu Hana menulis status di Instagram Story. Jangan salah pilih pasangan, bisa malu seumur hidup dengan emotikon tertawa. Meski tidak menyebut nama, semua orang tahu sindiran itu ditujukan pada Hana. Hana membaca status itu diam-diam. Hatinya panas, tapi ia memilih tidak membalas. Ia hanya menutup layar ponsel dan berdoa, berharap badai ini segera reda. Sementara itu, Raka diam-diam menyiapkan sesuatu. Di bengkel kecilnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu hitam besar dengan ukiran halus di sisinya. Kotak itu ia simpan di sudut ruangan, ditutup kain beludru. Rekan kerjanya Edo sempat bertanya, "Bang, itu isinya apa?" "Kayak kotak perhiasan." Raka hanya tersenyum kecil. Isinya kunci buat nutup semua mulut yang selama ini nyinyir. Namun jalan menuju akad tidaklah mudah. Beberapa hari sebelum pernikahan, Hana menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu masih nikah sama Raka, siap-siap tanggung malu di depan semua orang." Pesan itu membuat jantung Hana berdegup kencang. Tangannya bergetar, wajahnya pucat. Tapi setelah lama menatap layar, ia memilih menghapus pesan itu. Ia tidak ingin ketakutan menguasainya. Malam berikutnya, keluarga besar berkumpul di rumah Hana untuk membicarakan teknis acara. Suasana tegang. Salah satu paman angkat bicara. "Ridwan, apa kamu yakin? Jangan sampai tamu datang cuma buat nonton drama keluarga." Pak Ridwan hanya menatap putrinya sebentar, lalu berkata dingin, "Saya belum tentu hadir kalau lelaki itu tidak mengubah penampilannya." Ucapan itu seperti palu yang memukul hati Hana. Ia tahu ayahnya serius. Namun ia juga tahu meminta Raka mengubah penampilannya berarti mengkhianati prinsip yang selama ini ia kagumi. Beberapa hari sebelum akad, Raka datang membawa seserahan. Ia mengenakan kemeja hitam bersih, meski tetap dengan jaket jeans lusuhnya. Di teras rumah, Pak Ridwan menatapnya tajam. "Kalau kau mau menikahi anakku, potong rambutmu, lepas antingmu, tutup tato-tatomu." Suasana hening sesaat. Raka menghela napas, lalu menatap langsung mata Pak Ridwan. "Pak, saya datang bukan untuk mempermalukan Hana, tapi saya juga nggak mau berpura-pura jadi orang lain. Biarkan saya buktikan dengan cara saya." Dialog itu membuat udara di rumah seketika membeku. Pak Ridwan menahan emosi, lalu berjalan masuk tanpa berkata lagi. Hana yang mendengar dari balik pintu menutup mulutnya agar isak tangis tidak terdengar. Sejak saat itu, hubungan ayah dan anak semakin renggang. Hana lebih sering mengurung diri di kamar, menatap gaun putih sederhana yang tergantung di lemari. Ia menyentuh kain lembutnya sambil berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku." Di luar rumah, persiapan tetap berjalan. Tenda sederhana sudah dipesan. Kursi plastik disusun, karpet merah digelar. Dari luar, semua terlihat normal. Tapi di dalam hati, badai masih bergemuruh. Malam terakhir sebelum akad, Hana duduk bersama ibunya di kamar. Bu Lestari menggenggam tangan putrinya erat. "Nak, kalau besok Papa nggak tersenyum di pelaminan, apa kamu masih yakin?" Air mata Hana mengalir. Ia menatap ibunya dengan mata berkaca. "Ibu, aku yakin Allah tahu alasannya." Di bengkel kecil, Raka membuka kotak hitam yang selama ini ia simpan. Di dalamnya berbaris rapi emas batangan, sertifikat rumah, dan sebuah cek bernilai fantastis. Di atasnya ada sepucuk surat tulisan tangan. Raka menghela napas panjang. Besok, semua akan tahu siapa aku sebenarnya. Tapi yang tidak Hana sadari adalah badai sesungguhnya baru akan memuncak di hari akad. Dan rahasia dalam kotak hitam itu akan mengubah pandangan semua orang. Hari akad tiba. Langit Depok Timur sejak pagi diselimuti awan kelabu. Hujan rintik turun membasahi jalan gang yang sudah dipenuhi tamu. Tenda sederhana dengan dekorasi bunga putih dan hijau berdiri di halaman rumah Hana. Kursi plastik berjejer, meja hidangan penuh dengan kue basah,
lemper, dan gelas es teh manis yang aromanya bercampur dengan bau tanah basah dari hujan. Namun di balik semua persiapan itu, suasana hati tetap berat. Hana duduk di ruang rias, wajahnya dirias cantik dengan gaun putih sederhana. Meski bibirnya dipoles lipstik merah muda, sorot matanya jelas menyimpan kegelisahan. Tangannya menggenggam mushaf kecil yang ia bawa sejak remaja. Sesekali ia membaca ayat pendek untuk menenangkan diri. "Ibu, Papa di mana?" tanyanya pelan. Bu Lestari menghela napas. "Masih di kamar, mungkin nanti keluar saat akad." Sementara itu, di ujung jalan, motor tua Raka berhenti. Ia turun dengan mengenakan kemeja hitam bersih, jaket jeans lusuh, rantai kecil di leher, dan tato yang masih jelas terlihat di bagian lengan. Ia membawa kotak kayu hitam besar yang dibungkus kain beludru. Langkahnya mantap, meski beberapa warga berbisik lirih. "Itu dia, masih juga tampil kayak gitu. Berani-beraninya masuk keluarga Ustaz." Raka tidak menoleh kiri kanan. Matanya lurus ke depan. Kotak itu ia peluk erat seperti membawa sesuatu yang sangat berharga. Sahabatnya Edo mengikutinya sambil membawa tas berisi dokumen. Begitu memasuki rumah, suasana langsung riuh. Anak-anak kecil berlari-lari, orang dewasa saling berbisik. "Anak pang beneran jadi pengantin," gumam seorang tamu. Acara akad dimulai. Penghulu membacakan ayat-ayat suci dengan suara tenang, tapi udara di ruangan tetap tegang. Pak Ridwan akhirnya keluar dari kamarnya. Ia mengenakan koko putih bersih, namun wajahnya kaku. Ia duduk agak jauh, tidak di samping calon menantunya. Tatapannya tajam, dingin, nyaris menusuk. Ijab kabul berjalan lancar. Suara sah saksi menggema. Hana dan Raka resmi menjadi suami istri. Namun suasana hati tamu tidak ikut tenang. Bisik-bisik masih terdengar. "Kita lihat aja, apa dia bawa mahar sungguhan." Pelaminan pun siap. Hana duduk di samping Raka, wajahnya menunduk. Cadarnya menutupi ekspresi yang sebenarnya penuh gejolak. Raka menggenggam tangannya erat, seolah berkata tanpa suara, "Bertahanlah sebentar lagi." Namun ketegangan memuncak ketika Pak Ridwan berdiri dari kursinya. Semua mata tertuju padanya. Ia melangkah ke depan pelaminan, berdiri di samping pasangan pengantin, lalu menunjuk ke arah Raka. "Kau tahu kenapa aku tidak tersenyum hari ini? Karena aku malu. Malu melihat anakku yang menjaga kehormatannya justru memilih lelaki yang tidak mencerminkan keluarga kami." Suasana tenda langsung hening. Semua mata membelalak. Zahra, Hana menunduk lebih dalam, matanya panas menahan tangis. Raka tetap duduk tenang, meski hatinya bergejolak. Beberapa tamu pura-pura sibuk dengan piring hidangan. Sebagian menutup mulut menahan keterkejutan. Sementara itu, Raka menatap Pak Ridwan dan berkata pelan, namun jelas, "Saya mengerti, Pak. Izinkan saya bicara nanti, saat waktunya tiba." Pak Ridwan menghela napas keras lalu berbalik, kembali duduk di kursinya. Hana gemetar. Air mata jatuh di balik cadar. Baginya, sikap ayahnya itu lebih menyakitkan daripada cibiran tamu. Musik organ tunggal kembali dimainkan pelan, tapi suasana hati tetap tegang. Beberapa tamu sengaja berbisik lebih keras. "Kasihan Hana, juara tilawah, akhirnya begini." Raka menggenggam tangan istrinya makin erat. Ia tahu, inilah saatnya menjawab semua. Kotak hitam di samping kursinya tampak menonjol di antara dekorasi bunga. Beberapa tamu sudah menatap penasaran. "Itu apa, souvenir? Atau mahar?" Raka berdiri perlahan. Semua mata langsung tertuju padanya. Langkahnya mantap membawa kotak itu ke tengah ruangan. Edo membantu membuka kain beludru penutupnya. Suara bisik-bisik semakin riuh. "Bapak, Ibu, dan semua tamu, izinkan saya bicara," ucap Raka. Suaranya tegas, menggema di bawah tenda. Musik berhenti, ruangan sunyi. Ia membuka kunci besi di kotak itu. Bunyi klik terdengar jelas. Perlahan, ia mengangkat tutupnya.
Cahaya lampu tenda langsung memantul pada deretan emas batangan yang tersusun rapi. Beberapa tamu menutup mulut menahan napas. Di sampingnya terlihat sertifikat rumah dengan cap notaris serta cek bernilai miliaran rupiah. Semua terdiam. Hanya suara hujan rintik yang terdengar dari luar. Inilah mahar untuk Hana, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa saya datang dengan kesungguhan. Bahwa saya menghargai Hana lebih dari apapun, kata Raka, menatap lurus ke arah Pak Ridwan. Hana menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar di balik cadar. Ia sama sekali tidak tahu suaminya menyiapkan semua ini. Bisik-bisik berubah. Kali ini bukan cemooh, melainkan kekagetan. Ya Allah, emas batangan. Itu sertifikat rumah beneran kan? Namun Raka belum selesai. Ia mengangkat satu batang emas, lalu berkata, "Saya tahu banyak yang salah paham karena penampilan saya, tapi saya bertahan dengan ini demi misi hidup saya. Anak-anak jalanan hanya mau mendengar dari orang yang mereka anggap sama. Kalau saya berubah, mereka menjauh. Saya ingin mereka percaya ada masa depan untuk mereka." Pak Ridwan masih diam. Wajahnya sulit dibaca. Tamu-tamu lain menunggu reaksinya. Raka melanjutkan, "Saya bukan hanya pemuda bengkel. Nama saya Raka Prasetyo. Saya pendiri 3 perusahaan kreatif di Jakarta, dan sebagian besar hasilnya saya gunakan untuk mendanai yayasan sosial anak jalanan." Ruangan mendadak heboh. Pendiri perusahaan? Pantas saja mahar segitu. Raka menunduk hormat. "Pak, saya datang bukan untuk mengubah penampilan demi terlihat pantas, tapi untuk membuktikan bahwa saya bisa menjaga Hana dunia dan akhiratnya." Suasana tenda berubah. Beberapa tamu yang tadi mencibir kini menunduk malu. Bahkan ada yang mengusap mata, tersentuh oleh kata-kata Raka. Hana tidak mampu lagi menahan air mata. Ia menangis. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Pak Ridwan menatap menantunya lama. Dadanya bergejolak. Di satu sisi, ia masih sulit menerima. Di sisi lain, ia mulai melihat kebenaran yang tidak disangka. Akhirnya ia berdiri. Langkahnya pelan menuju pelaminan. Semua menahan napas. Ia berdiri di depan Raka, menatap dalam-dalam. Suaranya bergetar. "Maafkan aku, Nak." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat suasana tenda pecah oleh haru. Beberapa tamu menitikkan air mata. Bu Lestari menutup wajah dengan kerudung, terisak. Raka menunduk dalam, lalu berlutut di hadapan mertuanya. "Pak, saya janji akan menjaga Hana seumur hidup saya." Pak Ridwan menghela napas panjang, lalu menepuk bahu menantunya. "Bangkitlah, Nak. Kau laki-laki yang berani menghadapi ujian. Itu yang paling berharga." Hana berdiri, berlari kecil memeluk ayahnya. Air mata mengalir deras, namun kali ini membawa kehangatan. Dalam momen gelap itu, Hana mulai mengerti bahwa badai terburuk telah berlalu. Restu ayah akhirnya datang, meski dengan air mata. Suasana tenda pernikahan perlahan berubah. Musik organ tunggal kembali mengalun. Kali ini terdengar lebih lembut, seakan ikut meredakan ketegangan yang tadi sempat mencekam. Anak-anak kecil berlarian riang di sekitar meja hidangan, sementara para tamu mulai tersenyum lebih tulus. Hidangan nasi kebuli, sate ayam, dan es buah yang tadinya terasa hambar kini dinikmati dengan lahap. Di pelaminan, Hana duduk di samping Raka dengan kepala sedikit terangkat. Meski cadarnya masih menutupi wajah, sorot matanya memancarkan rasa bangga. Genggamannya pada tangan suaminya makin erat. Ia tahu, badai yang menekan mereka selama berbulan-bulan akhirnya menemukan ujungnya. Para tamu mulai mendekat satu persatu. Ucapan selamat yang sebelumnya diucapkan dengan wajah canggung kini terdengar lebih hangat. Seorang paman dari pihak keluarga bahkan menepuk bahu Raka sambil berkata lirih, "Nak, tadi pagi paman ikut meremehkanmu. Tapi sekarang paman sadar, kamu punya niat jauh lebih besar dari sekadar menikahi Hana."
Raka menunduk hormat. Terima kasih, Paman. Semua yang saya lakukan demi Hana dan demi ridha Allah. Di sisi lain, beberapa ibu yang tadi duduk sambil berbisik kini memilih menunduk malu. Ada yang sibuk merapikan kerudung, ada pula yang mengalihkan pandangan ke meja makanan. Ucapan Bu Lestari, yang indah di luar belum tentu seindah di dalam, masih terngiang di telinga mereka. Hana menatap ibunya yang berdiri tidak jauh. Dalam hatinya ia merasa sangat berhutang pada keteguhan dan doa sang ibu yang selalu berdiri di sampingnya. Tanpa kata, ia memberi isyarat dengan mata yang basah, seolah berkata, "Terima kasih, Ibu." Menjelang sore, sebagian tamu mulai pulang. Hujan yang sejak pagi mengguyur sudah mereda, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi sate bakar. Sinar matahari condong ke barat menembus sela-sela tenda, memantulkan kilau emas batangan di kotak mahar. Cahaya itu membuat banyak tamu sempat berhenti sejenak untuk memandangi, lalu mengangguk kagum sebelum melangkah pulang. Pak Ridwan masih duduk di kursinya. Wajahnya tidak lagi setegang tadi, meski sorot matanya tetap serius. Sesekali ia melirik ke arah menantunya. Bu Lestari mendekatinya berbisik, "Bang, lihatlah, anak kita bahagia." Pak Ridwan menghela napas panjang. "Aku masih belajar menerima, Tar. Tapi aku tidak bisa memungkiri, lelaki itu berani. Dan mungkin benar, aku terlalu cepat menilai." Sementara itu, Raka berjalan menghampiri mertuanya. Tanpa banyak kata, ia melepas jaket jeans lusuhnya, memperlihatkan tato di lengan yang bertuliskan ayat singkat. Dengan suara rendah ia berkata, "Pak, saya tahu penampilan ini masih sulit diterima. Tapi izinkan saya tetap menjadi diri saya. Karena hanya dengan cara ini, anak-anak jalanan mau mendengar saya. Saya ingin mereka percaya bahwa masa depan bisa berubah." Pak Ridwan menatap tato itu lama, lalu kembali menatap menantunya. Tidak ada kemarahan, hanya keheningan yang syarat makna. Akhirnya ia menepuk bahu Raka untuk kedua kalinya. Sebuah isyarat bahwa pintu hati yang tadinya tertutup kini mulai terbuka lebih lebar. Malam tiba. Setelah tamu terakhir pulang, tenda mulai dibereskan. Lampu-lampu jalan menyala, menyinari halaman rumah yang kini penuh kursi plastik tergeletak acak. Hana duduk di kamar pengantin yang sederhana, menatap cermin dengan riasan yang mulai memudar. Raka masuk membawa 2 gelas teh hangat. "Ra, minum dulu biar tenang." Hana menerima gelas itu, menatap suaminya lama. Air mata kembali mengalir, kali ini penuh syukur. "Mas, aku nggak pernah nyangka semua ini bisa terjadi. Aku sempat takut. Takut kehilangan restu Papa." Raka tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. "Aku juga takut, Ra. Tapi aku yakin kalau kita jujur, kebenaran akhirnya akan terlihat." Di luar kamar, Bu Lestari berbincang pelan dengan suaminya. Ia berkata, "Bang, aku lihat mata Hana tadi. Itu mata anak yang bahagia. Mungkin sudah saatnya kita lepaskan gengsi dan menerima bahwa pilihan anak bisa lebih benar daripada dugaan kita." Pak Ridwan menatap kosong keluar jendela, lalu tersenyum samar. Dalam hati ia tahu kata-kata istrinya benar. Ia hanya butuh waktu untuk merangkul penuh menantunya. Beberapa hari kemudian, suasana kampung juga ikut berubah. Orang-orang yang dulu mencibir, kini justru sering membicarakan keberanian Hana dan Raka dengan nada kagum. Ternyata anak pang itu bukan sembarangan ya. Dia pengusaha sukses, kata seorang bapak di warung kopi. Yang lain menimpali, "Iya, salut gue. Masih mau peduli anak jalanan." Media sosial pun ikut ramai. Foto-foto pernikahan Hana dan Raka tersebar di Instagram dan Facebook. Bukan lagi dengan caption mengejek, tapi dengan kata-kata inspiratif. Jangan menilai dari penampilan. Kisah mengharukan yang penuh hikmah. Bagi Hana, perjalanan ini memberi pembelajaran hidup yang besar. Malam-malamnya kini kembali dipenuhi doa syukur. Ia menyadari
Cinta yang tulus memang harus diuji badai, dan badai yang mereka hadapi justru memperkuat fondasi rumah tangga yang baru dibangun. Suatu sore, Hana duduk bersama ibunya di beranda rumah, menikmati teh manis hangat dan kue risole sisa arisan. Ia berkata dengan suara bergetar, "Sekarang aku paham, Ma. Restu orang tua itu penting, tapi lebih penting lagi adalah kejujuran hati." Bu Lestari tersenyum, matanya berkaca. Ia meraih tangan putrinya. "Nak, kau sudah melewati ujian besar. Ibu percaya, hidupmu ke depan akan penuh berkah." Raka keluar dari kamar membawa berkas-berkas yayasan sosial yang akan segera ia resmikan. Ia menatap istrinya dan mertuanya, lalu berkata mantap, "Mulai hari ini, kita bukan hanya keluarga. Kita juga tim untuk membantu banyak anak di luar sana." Hana tersenyum, matanya berbinar. Ia tahu, inilah awal hidup baru. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai teman seperjuangan. Sore itu, cahaya matahari senja menyelimuti rumah kecil mereka. Angin membawa harum tanah basah dan wangi bunga kamboja dari halaman. Di hati Hana, ia sadar satu hal. Badai telah reda. Dan di balik semua luka, cinta yang dibangun dengan kesabaran dan kepercayaan akan selalu menemukan jalannya.